Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa pada Zoom meeting pada siang hari ini dengan kondisi sehat dan berbahagia. Bapak Ibu, perkenalkan, sebelum acara dimulai, perkenalkan saya Yusya Linawati yang akan menjadi moderator pada pengimbasan materi modul 1.4 Guru Penggerak tentang Budaya Positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Erni Rahmawati. Baik Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya dalam acara Zoom meeting pada siang hari ini diberikan kelancaran. Berdoa saya pimpin menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, dalam sesi Zoom meeting kali ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kepada kita semua ya. Yang pertama yaitu selama Bu Erni menyampaikan atau memaparkan materi, diharapkan untuk mikrofon Bapak Ibu dimatikan supaya suara-suara dari Bapak Ibu tidak mengganggu dalam berjalannya acara pemaparan atau pengimbasan materi yang akan dilakukan oleh Ibu Erni. Ya. Baik Bapak Ibu, izinkan saya selaku moderator untuk menyampaikan yang akan kita lalui pada siang hari ini, pada Zoom meeting kali ini. Yang pertama, pembukaan yang tadi sudah kita laksanakan dengan berdoa. Yang kedua, pemaparan materi. Yang ketiga, diskusi atau tanya jawab. Dan yang keempat, penutup. Baik, karena tadi untuk pembukaan sudah kita lalui, sudah kita laksanakan dengan berdoa. Lanjut ke acara yang kedua atau lanjut ke yang kedua, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Erni. Kepada Ibu Erni, kami persilahkan untuk memaparkan materi pengimbasan modul budaya positif. Silakan Ibu Erni. Ya. Terima kasih Bu Yusi untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah meluangkan waktunya, sudah bersedia untuk bergabung dalam webinar pada siang hari ini bertemakan budaya positif. Kali ini, pada siang hari ini merupakan kegiatan pengimbasan dari modul 1.4 pada pembelajaran calon guru penggerak tentang budaya positif. Izin share screen nih Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat? Udah Bu. Udah. Ya. Ya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya, Erni Rahmawati, akan membagikan materi pada modul 1.4, yaitu budaya positif. Semoga materi ini nanti akan berguna dan bermanfaat bagi kita semuanya. Sebagai guru, untuk dapat bergerak dan merubah paradigma tentang murid kita selama ini. Nah, pada modul 1.4 ini, saya sebagai guru penggerak mempelajari tentang budaya positif. Sepertinya asing ya Bapak Ibu tentang budaya positif. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang apa sih budaya positif itu sebenarnya secara garis besar. Budaya positif itu sudah dapat kita artikan, yaitu budaya itu adalah sebuah kebiasaan. Nah,
Sedangkan positif di sini ini artinya adalah sebuah kebaikan. Jadi budaya positif ini adalah sebuah kebiasaan-kebiasaan baik yang harus kita terapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, di sini sudah terlihat ya Bapak Ibu dalam share screen yang sudah saya bagikan. Kemudian tentang disiplin positif. Kenapa dalam sebuah sekolah itu harus ada budaya positif? Nah, di sini latar belakangnya adalah suasana positif itu harus mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Murid dan guru itu akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, gitu Bapak Ibu, sehingga proses pembelajaran itu dapat berjalan tanpa adanya suatu beban. Siswa tidak merasakan suatu beban ketika mereka itu mempelajari suatu materi, tetapi budaya positif ini akan membentuk suatu kebutuhan. Nah, jadi siswa mempelajari sesuatu itu karena kebutuhan, bukan karena paksaan. Seringkali kan kita kalau misalnya mau menjelaskan sebuah materi, anak itu harus bisa, gitu. Nah, ternyata itu adalah sebuah kesalahan. Nah, dengan demikian akan menggerakkan moral yang positif bagi siswa ini, kita akan karakter siswa itu akan terbentuk tidak hanya dari akademik atau intelektualnya saja, tetapi juga karakter siswa ini akan terbentuk dari lingkungannya. Nah, sehingga budaya positif tersebut merupakan nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Nah, sekarang bagaimana cara membentuk budaya positif di lingkungan sekolah atau kelas kita? Nah, ini kan menjadi pertanyaan buat kita semuanya. Nah, kemudian salah satu caranya ini adalah membentuk sebuah budaya positif. Nah, jadi di sini Bapak Ibu pasti sudah sering mendengar dan membuat sebuah peraturan kelas atau peraturan di sekolah. Nah, di sini bahwa siswa ini harus misalnya berangkat pukul 6.30 atau pukul sekian, atau siswa ini harus mengikuti pembelajaran tepat waktu, atau mungkin siswa ini harus mengumpulkan tugas hari ini. Nah, itu biasanya kan peraturan-peraturan itu muncul tidak berpihak pada siswa, dan peraturan itu dibuat oleh satu pihak. Misalnya peraturan-peraturan itu yang membuat adalah gurunya atau guru beserta kepala sekolah tanpa melibatkan siswa. Nah, kemudian oleh karena itu perlu melakukan disiplin positif yang baik, yaitu yang berpihak pada murid dan disepakati oleh semua murid di kelas. Jadi kesepakatan kelas ini terjadi komunikasi antara guru dan siswa dalam pembuatan kesepakatan kelas. Kemudian tidak ada lagi misalnya ada kata-kata kamu melakukan kesalahan, kamu harus push up 10 kali, atau misalnya kamu tidak mengerjakan tugas, kerjakan tugas salin di buku 100 kali. Nah, berarti kita kan mendisiplinkan mereka dengan menggunakan hukuman. Kalau kamu besok tidak mengerjakan PR, maka kamu besok akan keliling lapangan 3 kali. Nah, itu kan berarti kita mendisiplinkan siswa ini dengan sebuah ancaman. Ini Bapak Ibu. Nah, kemudian dengan adanya disiplin positif yang lahir dari siswa itu sendiri, maka akan lahir nilai-nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai kebajikan yang tampak dari siswa ini karena mereka itu terbentuk dari disiplin dari karakter siswa itu sendiri. Banyak sekali Bapak Ibu, di antaranya ada beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif, ada lagi tanggung jawab, toleransi, kemudian kerjasama, dan masih banyak lagi. Nah,
kita yang saat ini mulai menggunakan kurikulum Merdeka khususnya untuk kelas 1 dan kelas 4, ini umumnya kelas yang lain ya, ada beberapa nilai yang ditampilkan pada profil pelajar Pancasila. Nah, tadi ini sudah dijelaskan tadi, ada beriman kepada Tuhan dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, kemudian bagaimana atau langkah apa yang harus kita ambil untuk mewujudkan disiplin positif tersebut? Nah, saya akan memberikan contoh yang sudah saya kerjakan di sekolah saya, yaitu yang pertama, saya akan membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, di sini sudah muncul sebuah gambar, 2 buah gambar, ya Bapak Ibu. Ini ada tempelan-tempelan kertas. Nah, tempelan-tempelan kertas ini adalah sebuah ungkapan isi hati siswa, di mana mereka ini inginnya itu seperti apa kelas mereka. Mereka ingin pembelajaran yang bagaimana. Nah, di sini sudah disebutkan oleh mereka, sudah dituliskan oleh mereka, kemudian mereka tempel. Nah, kemudian pada pembelajaran awal, itu saya membuat kontrak belajar. Saya menyebutkan demikian, ini kenapa? Karena siswa ini menulis, ya, tadi sudah menulis dalam kertas, apa sih yang mereka inginkan dalam pembelajaran? Mereka menulis bagaimana keinginan mereka di sini. Ada yang ingin misalnya kelasnya bersih, kemudian ada yang ingin hadir tepat waktu, ada juga yang ingin menulis belajar sambil menonton video, dan masih banyak lagi. Nah, ternyata kalau kita pahami, kalau kita mendengarkan hati nurani mereka, ini banyak sekali keinginan-keinginan mereka yang belum kita ketahui. Yang dulunya hanya kita membuat sebuah peraturan kelas, kita mematok sebuah peraturan yang harus dilaksanakan oleh siswa. Padahal siswa ini juga punya keinginan, mereka juga punya keyakinan sendiri bagaimana menciptakan kelas ini menjadi lingkungan yang baik, yang nyaman bagi mereka sendiri. Nah, kemudian setelah saya tahu apa yang menjadi keinginan mereka, dalam pembelajaran di kelas 5, khususnya untuk kelas saya, ini kemudian saya mengerucutkan atau mengelompokkan ke dalam beberapa bagian yang sama. Misalnya, ada yang menulis masalah yang sama, misalnya dilarang ramai di kelas. Ternyata yang menulis dilarang ramai di kelas tidak hanya 1 orang. Dan kontrak belajar ini tidak hanya berlaku untuk siswa yang menulis saja. Nah, jadi kontrak belajar ini juga berlaku untuk siswa dan juga untuk gurunya, karena keyakinan kelas ini adalah yang membuat antara siswa dan guru. Jadi mereka semua bertanggung jawab untuk melaksanakan, untuk mengikuti apa yang sudah mereka tuliskan dalam sebuah bentuk keyakinan kelas. Nah, kemudian karena ada beberapa kesamaan atau keinginan mereka untuk melakukan sesuatu sesuai kesepakatan, saya kemudian mengerucutkan tadi menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, jadi sebuah keyakinan kelas itu tidak perlu kita buat banyak, buat sedikit saja. Yang penting mereka itu paham, mereka tahu, dan mereka yakin benar di dalam kelas mereka agar pembelajaran ini dapat belajar dengan nyaman. Nah, ini adalah bentuk keyakinan kelas, bahwa setiap kelas ini harus memiliki keyakinan yang tumbuh dari kelas itu sendiri, agar dapat dipahami dan dijalankan sebagai sebuah peraturan pembelajaran. Nah, kemudian di dalam kelas ini biasanya kan kelas ini tumbuh dari kebutuhan dasar manusia. Nah, kemudian untuk selanjutnya, nah, bentuk keyakinan kelas ini contohnya ya Bapak Ibu. Sebentar. Nah, keyakinan kelas ini tadi yang sudah saya jelaskan, ada beberapa hal yang bisa kita tarik benang merah. Misalnya, untuk sebuah kesepakatan kelas, kita bisa mencari atau kita bisa menentukan apa saja yang ditulis oleh siswa. Misalnya, saya harus belajar, saya harus senang, saya harus melakukan tugas, saya harus saling menghargai, dan saya di dalam kelas itu harus merasa aman. Nah, di sini bisa kita tulis, kemudian kita bisa membuat sebuah keyakinan kelas. Nah,
Dengan keyakinan kelas ini, siswa ini akan selalu berpikir positif, kemudian akan bisa senantiasa menjadi diri mereka sendiri, menjadi diri mereka yang terbaik, kemudian mereka juga bisa percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Selanjutnya, mereka juga bisa berkomitmen terhadap apa yang sudah mereka tuliskan, dan untuk yang terakhir, mereka senantiasa bisa membantu satu sama lain. Nah, kemudian untuk poin yang kedua, ini adalah rasa hormat. Nah, di sini kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian, dalam bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti pekerjaan yang telah ditugaskan. Nah, di sini kita bisa membuat keyakinan dengan siswa bahwa bekerja ini bisa kita lakukan dengan bersama-sama, dengan rasa saling tanggung jawab bersama. Nah, kemudian untuk yang terakhir, dengan memiliki keyakinan kelas, kita akan bisa diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Oke. Nah, untuk selanjutnya, nah kemudian di sini saya juga menyampaikan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ini adalah survival atau bertahan hidup, kemudian ada power, ada belonging, love belonging, kemudian ada freedom, ada fun, dan kemudian ini ada 5 ya. Nah, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Nah, kemudian ini kita melihat siswa kita itu misalnya ngantuk di kelas. Yang sering saya alami yaitu siswa itu pada saat kita mengajar pada jam yang hampir istirahat, misalnya kalau di kelas saya ini jam 9.20, dengan istirahat jam 9.20, ini siswa ada yang bilang, Bu, ayo kita istirahat. Nah, kenapa mereka melakukan itu? Nah, karena mereka itu melakukan kebutuhannya, yaitu hidup atau survival. Jadi kebutuhan mereka itu untuk istirahat, untuk makan, untuk minum, kemudian untuk tidak mengerjakan sesuatu. Ini merupakan kebutuhan dasar mereka. Nah, kemudian untuk yang kedua, ini adalah love belonging atau kasih sayang. Nah, rasa kasih sayang ini mereka ingin diterima oleh teman mereka. Mereka ingin diperhatikan sehingga kadang mereka membuat sebuah kegiatan atau tingkah laku yang bisa dibilang indisipliner, ya, atau tidak disiplin untuk mendapatkan kasih sayang atau perhatian atau rasa diterima oleh teman-temannya. Kemudian yang ketiga adalah power atau penguasaan. Ini biasanya kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kalau mereka itu berhasil mengerjakan suatu tugas, mereka ini juga ingin dipuji. Misalnya, wah, kamu hebat. Kalau kita mewujudkannya dengan beranggapan, bisa enggak ya? Mereka itu tidak bisa. Nah, tidak ada seperti itu. Mereka semua adalah istimewa. Mereka ini semua adalah mempunyai kesan masing-masing untuk diri mereka sendiri. Kemudian yang keempat ini adalah kebebasan atau freedom. Mereka ini juga ingin memiliki kehidupan secara mandiri. Misalnya, mereka banyak bergerak, sering lari-lari, sering ribut. Ternyata ini juga merupakan kebutuhan mereka, yaitu kebutuhan akan sebuah kebebasan. Nah, kadang mereka ini mempengaruhi teman-temannya. Ayo kita keluar main air. Nah, mumpung tidak ada guru. Nah, itu juga merupakan kebutuhan mereka, kebutuhan dasar mereka, yaitu sebuah kebebasan. Jadi mereka melakukan kegiatan indisipliner itu karena dipengaruhi oleh kebutuhan akan kebebasan itu. Nah, yang kita bahas tadi adalah selanjutnya kesenangan atau fun. Nah, siswa-siswa kita juga pasti membutuhkan rasa kesenangan. Tidak dipungkiri, kita juga sebagai guru juga pasti juga ingin memiliki rasa kesenangan dalam pembelajaran. Ketika misalnya mereka tidak menemukan rasa kesenangan dalam pembelajaran, nah itu mereka akan mencarinya, entah itu akan bermain di kelas atau membuat sebuah benda dari kertas, misalnya kapal-kapalan dengan mereka merobek sebuah kertas. Nah, kemudian mereka ini akan mendapatkan sebuah kesenangan. Jika mereka itu tidak mendapatkan kesenangan pembelajaran, kita juga akan
mencarinya. Nah, itu adalah sebuah 5 kebutuhan dasar siswa yang harus kita penuhi dalam sebuah pembelajaran di dalam kelas. Nah, kemudian sebagai seorang guru ada kegiatan indisipliner atau pelencengan dari keyakinan kelas tersebut. Nah, kemudian kita bisa menempatkan posisi kita sebagai seorang pendidik atau sebagai guru dalam mengendalikan kegiatan-kegiatan indisipliner siswa, yaitu dengan 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ini adalah sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, bisa sebagai teman, kemudian bisa sebagai monitor atau pemantau, juga bisa sebagai manajer. Nah, untuk yang pertama ini adalah sebagai penghukum. Nah, melakukan kesalahan ini adalah hal yang wajar bagi siswa. Jadi kita tidak boleh menghukum mereka karena sebuah kesalahan dari mereka. Kita bisa memberikan penguatan kepada mereka bagaimana agar mereka ini bisa melakukan sesuatu itu tanpa adanya paksaan, tanpa adanya ancaman. Kemudian untuk yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Misalnya mereka ini melakukan kesalahan, kemudian Bapak mengucapkan, kamu enggak kasihan sama orang tuamu yang sudah membiayai kamu? Nah, kata-kata seperti ini mungkin bisa membuat anak-anak itu merasa bersalah. Maka mereka akan menimbulkan penyesalan yang mendalam pada dirinya. Nah, dampaknya seperti itu. Kamu tidak merasa bersalah sama nenekmu yang sudah menjaga kamu. Nah, seperti itu. Itu sebenarnya tidak boleh dilakukan, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga ini adalah posisi kontrol sebagai teman. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan posisi ini sebagai teman. Biasanya kalau Bapak Ibu ini sudah akrab dengan siswa, nah mereka akan, misalnya siswa ini melakukan pelanggaran. Nah, kemudian kita bisa memposisikan diri kita sebagai pendidik ini sebagai teman. Ayolah, misalnya, ayolah, jangan ulangi lagi. Besok kerjakan lagi PR-nya ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat ini adalah sebagai pemantau. Nah, pemantau ini hanya memantau saja, melihat saja, atau tanpa menegur. Apa efeknya ketika Bapak Ibu menjadi pemantau? Nah, maka siswa ini akan merasa mereka ini diawasi. Kemudian yang kelima ini adalah sebagai manajer. Bapak Ibu pasti paham manajer itu apa, nih? Mereka itu manajer itu mengelola. Di sini diartikan sebagai mengelola menggunakan posisi kontrol untuk mengelola kesalahan siswa menjadi sebuah penguatan karakter. Nah, yang dimaksudnya adalah mengelola kesalahan menjadi karakter ini adalah menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini ada kata-kata asing lagi, namanya segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahapan, nih, Bapak Ibu. Yang pertama ini adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga ini adalah menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas, ini yang pertama dalam segitiga restitusi. Misalnya ya, ketika ada siswa yang melakukan sebuah kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya. Misalnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, kemudian langkah selanjutnya ini adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di sini tadi menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna, kita bisa bilang seperti itu. Kemudian, apa kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, ini termasuk dalam menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita bisa membuat pertanyaan, misalnya, padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini. Kemudian bisa juga, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, kemudian bisa juga lagi, kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Nah, kata-kata seperti itu merupakan validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, ini adalah menanyakan keyakinan. Kita bisa membuat pertanyaan kepada siswa, bisa dengan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian bisa juga apa nilai-nilai umum yang telah kita kuasai atau kita sepakati. Kemudian bisa juga apa bayangan kita tentang kelas kita yang ideal. Nah, pasti nanti akan timbul berbagai macam jawaban yang bervariasi dari siswa itu. Nah, kemudian untuk yang terakhir bisa dengan pertanyaan, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, kita bisa menanyakan kepada siswa tentang keyakinan-keyakinan tersebut. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan.
mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik. Dan pengalaman Ibu Erni yang sudah diterapkan kepada anak didiknya, murid-muridnya. Semoga nanti kita dan kita semua bisa menerapkan budaya positif yang sudah diterapkan Bu Eni di sekolah kita untuk menjadi lebih baik lagi dan menjadi siswa-siswi yang lebih disiplin, lebih memahami diri mereka sendiri. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah sesi tanya jawab atau diskusi kepada Bapak Ibu. Jika ada yang ingin menyampaikan pengalaman-pengalamannya dalam menangani siswa, dipersilahkan untuk menyampaikannya. Monggo Bapak Ibu.